pagi ini kita mau bahas ayat firman Tuhan ini. Ya. Saudara, berapa di antara saudara memasuki tahun 2026 yang mengharapkan terobosan dalam hidup saudara? Bisa angkat tangan saudara. Siapa yang mengharapkan terobosan dalam hidup saudara? Apapun ya, terobosan pekerjaan, terobosan bisnis, terobosan pasangan hidup, terobosan anak, ya mau punya anak, terobosan dalam hubungan, apapun itu. Saudara, setiap kita pasti punya kerinduan mau ada terobosan dalam kehidupan kita. Ya. Manusia mengharapkan perubahan dari luar, ya terobosan, kesempatan dari luar terbuka untuk kita. Atau orang berharap terobosan mendapat belas kasihan dari orang lain. Mengharapkan orang lain berubah kepada kita. Berharap orang lain bermurah hati kepada kita. Namun pagi ini saya mau tekankan, terobosan sejati selalu dimulai dari dalam. Ya, judul pada pagi hari ini dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Coba kita katakan ke sebelah kiri kanan, dimulai dari hati, bilang gini. Dimulai dari hati. Ya. Saudara, dimulai dari hati kita sendiri. Ini yang kita mau bahas pada pagi hari ini. Dimulai dari hati saudara sendiri. Terobosan itu akan datang dalam kehidupan kita. Dari dalam kita dulu. Ya. Mulailah terobosan di dalam hati kita. Mulailah dari hati saudara. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama, kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Mari kita lakukan pembacaan firman Tuhan 3 ayat ini, 22, 23, dan 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu penerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa pagi ini Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Dan bukan hanya jadi pengetahuan, tapi firman ini mengubahkan hati kami, dimulai dari hati kami, tertuju kepada Engkau. Hati kami terhadap Engkau Tuhan diubahkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari hati. Firman Tuhan mengatakan, hai hamba-hamba. Hai hamba-hamba. Ini bicara hamba dalam bahasa aslinya saya juga sudah cek. Ini bahasa aslinya betul-betul hamba, budak, ya, slave. Dalam bahasa aslinya doulos, ya. Nah, tapi apakah ayat ini berbicara kepada kita di masa kini untuk mengaktifkan kembali prinsip perbudakan? Apakah untuk membangkitkan kembali idealisme sosialis sejati atau apapun juga? Saudara, ayat ini bukan untuk membuat satu idealisme baru. Ya, ayat ini berbicara kepada semua murid Kristus. Tidak bicara kepada praktek perbudakan seperti yang terjadi berapa ratusan tahun yang lalu. Tapi ayat ini adalah untuk kita yang mengatakan bahwa kita ini sebenarnya hambanya Tuhan. Saudara. Di mana nanti di ayat 24 dikatakan bahwa Kristus adalah Tuhanmu yang sejati. Tadi kita sudah baca ayat 24. Nah sekarang bagi kita, ayat ini secara clear mengatakan bagi hamba, yaitu bagi saudara sebagai pekerja. Untuk taat kepada, yang pertama saudara, obey to your earthly master dari terjemahan ESV. Taati Tuanmu yang ada di dunia ini. Nah jadi sekarang bicara lebih spesifik. Untuk mentaati Tuanmu yang di dunia ini. Ya. Setiap kita, saudara perhatikan ini. Setiap saudara di ruang ini termasuk saya punya Tuan di dunia ini. Jadi kita perlu mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada seseorang di dunia ini. Itu maksudnya. Ya.
Ketaatan yang dimaksud di sini ya bukanlah ketaatan praktek perbudakan di masa lalu yang dimaksud di ayat ini. Ketaatan kepada Tuhanmu dalam segala hal. Yang dimaksud di sini adalah ketaatan yang dimulai dari hati kita. Ketaatan yang dimulai dari hati kita. Bukan karena takut akan hukuman. Ketaatan sejati adalah ketaatan yang dimulai dari hati, bukan didrive oleh ketakutan, tapi didrive oleh rasa cinta kasih kepada orang yang memimpin saudara. Rasa hormat dan penundukan diri kepada siapapun yang memimpin saudara dan saya. Amin saudara, bukan drive-nya, bukan motivasinya, bukan untuk takut penghukuman. Ya. Jadi saudara, ketaatan kepada Tuhanmu di sini yaitu ketaatan yang muncul dari hati, dengan sikap rela hati, dengan sikap rasa hormat kepada pimpinan, kepada Tuhan saudara, atasan atau otoritas dalam pekerjaan, sama seperti kepada Kristus. Amin saudara. Sebagaimana kita tunduk dan taat kepada Kristus, demikian saudara dan saya tunduk, taat dengan penuh hormat kepada atasanmu, kepada majikanmu, kepada Tuhanmu, kepada otoritasmu. Begitulah sikap hati saudara juga kepada Tuhan. Kalau kepada yang kelihatan saudara nggak bisa hormat, saudara dan saya tidak akan bisa menghormati Tuhan yang nggak kelihatan. Untuk bisa menghormati Tuhan yang tidak kita lihat, kita perlu bisa menghormati orang yang kita lihat dengan mata kita. Tuh, terus para son, kalau yang kita hormati itu brengsek banget, jahat banget, bengis banget, bagaimana? Saudara, firman Tuhan juga bilang bahwa taatilah siapapun itu. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan, artinya hormat ya, kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis sekalipun. Saudara, sebengis apapun atasan saudara, siapapun dia, saudara tetap harus tunduk dan taat kepada atasanmu. Ini yang membedakan orang Kristen dengan orang dunia, saudara. Ini yang membedakan kita gereja dengan orang dunia. Saudara, Tuhan sudah ajarkan kita untuk kita tunduk dan hormat. Jangan melakukan perlawanan kepada Tuhanmu. Oh, terus Pastor Hasan, apakah saya nggak boleh mengemukakan pendapat atau ide atau usulan? Boleh jawabnya saudara. Dengan penuh hormat, dengan penuh ketaatan. Bukan maunya saudara harus diturutin. Nggak bisa pokoknya atasan harus tunduk sama saya harus maunya begini, dia harus ikutin maunya saya. Terbalik saudara, kebalik. Ya, saudara, tidak semua maunya engkau harus diturutin. Justru engkau yang harus bisa diatur, bisa dipimpin, bisa dituntun, bisa diajar, bisa dibentuk oleh otoritas saudara. Firman Tuhan katakan tunduk, taat saudara. Ya, saya mulai dengan ini dengan tegas saudara. Kita harus taat dan tunduk, penuh hormat. Karena ini perintah Tuhan. Amin saudara. Perintah Tuhan. Taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Sama pengusaha juga begitu. Semua kita bukan orang nomor satu. Saudara pengusaha top juga. Saudara punya atasan. Siapa atasan saudara? Kalau pengusaha. Siapa atasan saudara? Customer saudara. Amin. Saudara harus layani dia. Gak bisa juga seenak-enaknya sebagai pengusaha. Dan siapa lagi atasan saudara sebagai pengusaha? Peraturan pemerintah. Tunduk. Taat kepada peraturan pemerintah. Kalau bayar pajak, bayar pajak. Kalau harus laporan, laporan. Amin saudara. Jadi kita semua ini menjadi murid Kristus. Mari kita belajar untuk tunduk. Belajar untuk taat kepada siapapun. Atasan, pimpinan, otoritas, siapapun itu juga. Dimulai dari hati. Bilang kiri kanan, dimulai dari hatimu. Dimulai dari hati kita. Amin saudara. Kalau kita bisa taat kepada orang yang kita lihat, maka saudara bisa taat kepada Tuhan yang saudara tidak lihat. Amin saudara. Jadi yang pertama, taatilah Tuhanmu dengan penuh hormat, mulai dari hati.
Ya, pasti saudara untuk menyampaikan sesuatu kepada atasanmu ada caranya. Pasti tersedia caranya, tapi bukan dengan ancaman kepada atasan saudara. Amin. Bukan dengan pemberontakan, tapi umat Tuhan teratur, tertib, dan terkendali. Amin. Taatlah, taatilah Tuhanmu. Ini firman Tuhan pagi hari ini untuk kita. Ini perintah Tuhan. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Berikutnya, yang kedua, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi ketaatan saudara dan saya bukan untuk menyenangkan atasan saudara, itu untuk kepentingan saudara sendiri. Bukan untuk menyenangkan mereka, melainkan dikatakan dengan tulus hati, sincerity of heart, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara catat ini baik-baik, dengan tulus hati, dengan tulus hati, tanpa ada maksud lain. Ya, dengan tulus hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan people pleasing, tapi menyenangkan Tuhan. Bukan hanya di hadapan Tuhanmu yang di dunia ini. Artinya, bekerjalah tanpa supervisi, engkau tetap bekerja dengan taat. Tanpa pengawasan atasanmu, engkau tetap bekerja dengan taat. Tanpa kehadiran otoritas atasanmu, engkau tetap bekerja dengan taat, dengan tulus hati. Amin, saudara. Tulus hati. Jadi ini yang Tuhan mau, saudara. Yang kedua ya, bekerjalah dengan tulus hati. Saudara, kalau saudara bekerja dengan tulus hati, nggak usah khawatir, Tuhan yang akan kasih reward. Di ayat 24 tadi. Ya. Saudara bekerja dengan tulus hati, berarti saudara janganlah kita cheating di dalam pekerjaan kita. Apa itu cheating? Korupsi, saudara. Korupsi bisa korupsi uang, bisa korupsi waktu, bisa korupsi laporan. Laporannya dimanipulasi, tidak sesuai, tidak sesungguhnya. Saudara jangan mencoba-coba ada tipu-tipu di dalam pekerjaan saudara, atau berbohong, atau melaporkan laporan palsu yang tidak sebenarnya. Tapi bekerjalah di dalam pekerjaan kita dengan penuh hormat kepada Tuhan. Amin, saudara. Hormat kepada Tuhan berarti saudara juga menghormati pimpinan saudara, menghormati peraturan perusahaan saudara, menghormati peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan semuanya. Bekerjalah dengan jujur. Amin, saudara. Dengan tulus hati, dengan takut akan Tuhan, maka saudara, berkat Tuhan akan melimpah kepada saudara. Ini yang harus gereja Tuhan lakukan. Amin. Ini yang gereja Tuhan harus lakukan. Ini yang gereja sebagai murid Kristus. Jadilah terang dan garam untuk saudara bekerja dengan takut akan Tuhan, apapun jabatan saudara. Suatu saat saudara dipromosikan oleh Tuhan, memegang jabatan tinggi dalam pekerjaanmu, di dalam jabatan pemerintah, di dalam jabatan perusahaan. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan, saudara. Amin. Dengan tulus hati untuk melayani dan bekerja seperti untuk Tuhan. Semua yang saudara lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Walaupun manusia tidak menghargai ketulusan saudara, walaupun bos saudara tidak menghargai kejujuran saudara, walaupun saudara difitnah di kantor saudara, tapi ingat, saudara bekerja untuk siapa? Tuhan, bukan untuk manusia. Meskipun bos saudara tidak lihat ketelitian, ketekunan saudara, Tuhan lihat saudara. Amin, saudara. Tuhan lihat ketulusan hati saudara. Bos saudara nggak melihat motivasi saudara yang begitu jujur, saudara, tapi Tuhan lihat. Ya, Tuhan lihat. Saudara, bertahun-tahun saya kerja di bank asing, dari 2005 sampai 2011 saya tidak dipromosi sedikit pun. Saya tidak mengalami promosi jabatan. Saya tidak ada promosi gaji juga selama bertahun-tahun saya bekerja. Tapi saya terus bekerja dengan tulus, dengan takut akan Tuhan. Ya, ada juga saudara nangis-nangisnya, ada juga, oh kenapa begini? Ada juga berdoa. Tapi terus kemudian Tuhan bisa angkat saya. Tuhan bisa promosikan saya setahun bisa berapa kali. Pernah dalam kejadian saya naik gajinya berkali-kali dalam 1 tahun.
Yang dimana waktu itu perusahaan itu nggak mungkin. Kenaikan gaji itu hanya 1 kali kan. Di dalam perusahaan saya dinaikin 2 kali. Di pertengahan tahun sama di tengah tahun. Lalu jabatan saya dinaikin sampai terakhir saya diangkat menjadi vice president di bank asing. So, ini saya bukan mau nyombongin diri, enggak, bukan. Maksud saya, mari kita bekerja dengan tulus hati, saudara. Nanti Tuhan yang kasih reward kepada kita. Amin, saudara. Ya. Ini bukan saya marahin saudara sebagai karyawan, enggak ya. Saudara jangan merasa, oh lagi dimarahin bos nih, lagi dikeramasin sama bos. Enggak, saudara. Tapi ini pesan firman Tuhan kepada kita. Mari saudara, kita bekerja dengan tulus hati. Seperti untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Kalau saudara bekerja untuk menyenangkan manusia, kita akan kecewa, saudara. Saudara akan kecewa. Tapi kalau menyenangkan Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Yang ketiga, ayat 23. Seperti untuk Tuhan, apapun juga, ayat 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang saudara kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dengan segenap hati. Segenap hati itu artinya penuh hatinya. Full, whole, semuanya dengan hati kita. Ya, berapa hari yang lalu Bu Sharon masak babi kecap. Ya, dia masak dengan segenap hati, dengan penuh cinta. Ya, maka saya makannya juga, aduh enak banget makannya, saudara. Jadi masakan saudara kalau dimasak dengan cinta, ya, dipanaskan dengan ketulusan hati, ditambahkan bumbu, apalagi bumbu rasa kangen, ya, ditambahkan lagi dengan segala bumbu-bumbu cinta di dalamnya, maka masakannya akan top banget, saudara. Suami saudara akan makan dengan lahap, dengan sukacita. Saya makan dengan lahap sekali. Ya. Kalau dikerjakan dengan segenap hati. Ya. Saudara, semua yang dikerjakan dengan tidak segenap hati akan menjadi berapa? Setengah hati. Mungkin awalnya 6/8 hati. Lalu turun menjadi 5/8 hati. Lalu kemudian turun menjadi setengah hati. 1/2. Lalu turun lagi menjadi 3/4. Naik lagi tuh ya. 3/8 hati. Menjadi 1/4 hati. Ya, lama-lama nggak ada hati, saudara. Tidak ada hati mengerjakannya. Lama-lama akan menjadi patah hati, saudara, ngerjainnya, ya kan? Lama-lama makan hati, saudara. Ngerjainnya jadi makan hati. Lama-lama menjadi sakit hati, saudara. Kalau nggak sepenuh hati, makanya saudara bilang kiri kanan, sepenuh hati. Bilang sepenuh hati. Kalau saudara kerjakan sesuatu, kerjakan dengan sepenuh hati. Istri-istri, kalau engkau bikin kopi buat suamimu, bikin dengan sepenuh hati bikinnya. Dengan penuh cinta. Ya. Jangan kepaksa, emang nggak bisa bikin sendiri gitu. Emang gue pembantu gitu kan, disuruh mulu bikin gitu. Nggak ada di sini, nggak ada istri yang begitu di sini, nggak ada. Ya, semua istri di sini penuh cinta dan penuh hati dan dengan segenap hati. Suami-suami juga begitu. Pulang jangan marah-marah terus. Istrinya dimarah-marahin. Ya, suaminya layanilah istrimu dengan segenap hati, saudara. Habis gimana para son? Saya udah kayak supir, disuruh ke sini, suruh ke situ, suruh antar ini, antar itu, ya. Atau saya kayak tukang kebun, disuruh itu, suruh ini, suruh itu. Ya, saudara, lakukanlah apa yang istrimu minta. Pak, tolong ganti bohlam lampu di kamar itu. Emang gue pembantu? Ya, jangan, suami, lakukanlah dengan segenap hati. Ya, Pak, tolongin bukain itu kaleng kornetnya, susah banget bukanya. Lakukan dengan segenap hati, saudara. Jangan setengah hati. Ini berlaku semua. Anak-anak juga begitu. Ya, apa yang orang tuamu minta tolong, lakukan dengan segenap hati, jangan setengah hati. Amin, saudara. Itulah perbuat dengan setengah hati. Semua yang saudara lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Tuhan nggak akan lupa sama saudara. Amin, saudara.
Mari saudara, apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Musuh dari sepenuh hati, yaitu 5 huruf ini. Saudara tahu 5 huruf apa musuh dari sepenuh hati? 5 huruf yang diawali dengan M, diakhiri dengan S. Apa itu? Malas. Malas gitu doang. Malas. Saudara kalau mau masak udah malas, saya jamin masakannya nggak enak pasti. Iya nggak? Iya kan? Nggak enak makanannya kalau masaknya aja udah malas, udah setengah hati, 1/4 hati, 1/8 hati, udah nggak enak. Tapi kalau Pak Fian bikin masakan dabu-dabu dengan sepenuh hati itu enak banget Pak Fian. Iya benar, karena dia bikinnya dengan sepenuh hati, gitu. Telat. Jadi saudara, musuhnya adalah malas. Inilah masalah dari budaya kita, budaya malas. Jadi saudara, mari kita bangun kembali dengan tekun, dengan rajin. Semua itu saudara yang kita lakukan, ketekunan, kerajinan yang terbaik kita lakukan, sepenuh hati kita lakukan, bukan untuk manusia, bukan untuk kepentingan manusia, tapi untuk Tuhan. Semua yang saudara lakukan, segenap hati itu untuk Tuhan. Amin saudara, untuk Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, wah keenakan bos gua, wah dia yang enak. Saudara bukan, itu untuk kepentingan saudara sendiri. Amin saudara. Saya tutup dengan ini. Akhirnya, finally, ya semua yang saudara lakukan, yang menikmati adalah saudara sendiri. Amin saudara. Kamu tahu sekarang bahwa dari Tuhanlah upahnya. Mungkin manusia tidak membayar saudara sepantasnya, tapi ingat Tuhanlah yang membalaskannya kepada saudara. Dan kalau Tuhan yang balas itu kekal selama-lamanya dan the best Tuhan kasih kepada kita. Tidak bisa diukur sekarang mungkin, tapi itu long term jaminan dari Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan upahnya kepadamu. Karena sesungguhnya yang menjadi Tuhan bukanlah manusia, tapi Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita. Dan ketika Tuhan yang kasih upah, itu jauh melampaui dari apa yang pernah kita pikirkan dan kita bayangkan, saudara. Amin. Jadi mari kita pikirkan, semua yang kita lakukan bukan untuk hitung-hitungan yang sekarang, bukan untuk hitung-hitungan kepada manusia, tapi biarkanlah saudara lakukannya dengan terbaik, dengan ketaatan, dengan ketulusan, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membalaskannya. Dari Tuhanlah saudara menerima warisannya. Ya seperti tadi, mungkin gak terima warisan dari orang lain, tapi saudara akan menerima warisan, heritage dari Tuhan, yang menjadi upahmu. Dan kita tutup dengan kata-kata ini, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Hamba terbatas Tuhan menyampaikan pesan-Mu, tapi Roh Kudus yang akan terus menerjemahkannya dalam setiap hati kami. Tuhan, aku selesai memberitakan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau terus yang mengumandangkan di dalam setiap hati pribadi kami, agar kami gereja-Mu menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang setia, yang akan menerima upah pada waktunya. Jadikan kami pekerja-pekerja yang taat, pekerja-pekerja yang tulus hati dan takut akan Tuhan. Pekerja-pekerja yang bekerja dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau berubah. Bila cara kerja kami salah selama ini, bila kami mengeluh, bila kami ngomel, bila kami terlalu membanding-bandingkan, oh pekerjaan tempat lain lebih baik dari sekarang, Tuhan ampuni kami. Bila ada cheating di dalam pekerjaan kami juga, kami bertobat, ampuni kami Tuhan.
Biar gerejamu menjadi teladan, berdiri untuk bangsa ini. Bangsa ini mencari pejuang-pejuang, pekerja-pekerja, profesional-profesional yang handal, yang jujur, yang dapat dipercaya. Biar mereka menemukan di gereja ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, pagi hari ini Tuhan promosikan gerejamu, jemaatmu pada pagi hari ini. Apapun yang jemaat kerjakan, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai board of director, sebagai board of commissioner, sebagai manager, sebagai profesional, apapun yang dikerjakan oleh jemaat ini, Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Kau membuat mereka berhasil apa yang mereka kerjakan, dan mereka menjadikan Kristus sebagai Tuhan mereka, dan mereka adalah hamba Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau berkati gerejamu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bangkit berdiri, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, damai sejahtera kekal selama-lamanya dari Tuhan menyertai jemaat seumur hidupmu. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.